riskier, not to change. Berubah itu resiko. Kalau kita tidak mau berubah, jauh-jauh lebih beresiko. Halo, semangat pagi. Jumpa lagi bersama MJO Property bersama Pak Matius Yusuf, pakar properti di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan bagaimana cara efektif digital marketing. Karena di saat pandemi, resesi, PPKM dan sebagainya semakin belum mudah untuk memasarkan properti, apalagi dengan cara-cara konvensional sebelumnya gitu ya. Mungkin langsung saja kita bertanya, menurut Pak Matius Yusuf sebagai pakar properti Indonesia, bagaimana cara memasarkan properti terkini, terupdate dan kekinian? Silakan Pak Matius. Ya, terima kasih Pak Yana, selamat pagi. Ya. Selamat pagi pemirsa maupun penonton. Satu hal yang paling penting apa yang dikatakan John Young. Dia astronot di tahun 1930. Dia katakan risky to change, riskier not to change. Berubah itu resiko. Kalau kita tidak mau berubah, jauh-jauh lebih beresiko. Kita lihat zaman dulu, kita nggak bisa bilang lagi kemarin saya sukses, kemarin saya berhasil, kemarin saya adalah marketer yang paling hebat, kemarin saya jualannya kenceng, kemarin. The past cannot be changed. The future still in your power. Asal Anda mau berubah. Nah, zaman sekarang menjual satu properti tidak seperti zaman yang lama lagi. Sekarang sudah pakai sosial media. Nah, bagaimana marketing? Apakah pakai marketing banyak cara? Direct selling, personal selling. Kemudian kita lihat lagi dengan apa, selling apa? Dengan televisi, dengan macam-macam kita bisa lakukan yang lalu. Sekarang zaman sudah berbeda. Kita bisa pakai 360 derajat ya. Orang lihat unit itu tidak perlu datang ke, nggak perlu showing unitnya. Dia bisa dari gadgetnya, dia bisa melihat tuh ya. Dia masuk dari depan, mau ke kiri maupun ke kanan, mau ke kamarnya, mau ke toilet, dia bisa lihat semua gitu ya. Zaman sudah berubah dan kemudian kita juga harus melihat ke depannya. Manusia-manusia ke depannya adalah lebih banyak mengambil keputusan adalah generasi millennials yang lahir di tahun 80 ke atas. Dan kemudian generasi yang kedua yang gak kalah hebatnya, generasi tadi Y, millennial, generasi Z, yaitu generasi zaman now. Generasi Z ini juga mereka sudah main dengan gadget semua. Jadi kalau menurut saya ke depannya Pak Yana, memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang tidak ada jalan lain. Salah satunya yang paling efektif dengan digital marketing. Kita bisa mendapatkan community-nya, komunitasnya, bagaimana meng-grab mereka, bagaimana memanggil mereka, tentunya dengan cara digital marketing. Jadi memang kalau boleh ke depannya kita juga bisa orang belanja properti kita di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita mau pasarkan properti kita, seluruh dunia bisa lihat, seluruh Indonesia bisa lihat. Ya, kita bekerja juga sama sekarang. Bekerja tidak harus di kantor lagi. Ya, dulu boleh work from home. Sekarang work from out of country bisa. Work from Bali. Banyak yang nomad sekarang. Ya, yang orang yang suka berkelana. Dia bekerja di Bali. Ya, dia tidak perlu bekerja di kantornya, misalnya di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Medan, di Batam. Dia bisa ada di Bali. Ya, semua bisa. Dengan zaman sekarang kita melihat adanya pandemi ini membuat orang melek matanya tentang teknologi, tentang IT, tentang sosial media dan lain-lain. Maka menurut saya apa yang disampaikan Pak Yana, apakah digital marketing ini cocok untuk saat ini? Sangat cocok. Oke, terima kasih Pak Matius Yusuf atas penjelasannya bahwa saat ini memasarkan properti paling efektif dan efisien salah satunya adalah melalui digital marketing.
bisa melalui web, kemudian Instagram, Facebook dan sebagainya ya. Sampai jumpa lagi, saya bersama Yana Priyatna dari Bandung dan bersama pakar properti Indonesia, Pak Matius Yusuf. Sampai jumpa lagi di channel-channel yang lainnya di MJO Property. Sukses luar biasa.